Hello my students, how are you today? Well, today we are going to learn about the topic in the chapter 3. Be healthy, be happy. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas mengenai topik kita pada bab 3. Silahkan kalian simak baik-baik apa saja yang akan kita pelajari dan perlu kita ketahui pada bab ini ya. In the chapter 3, we will learn first, how to choose healthy and safe product. Bagaimana memilih produk yang sehat dan aman. Second, to avoid harmful effects. Bagaimana menghindari produk yang memiliki efek yang berbahaya. And the last, to get the best result. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi maksudnya itu adalah agar kalian bisa memilih sendiri produk-produk yang menurut kalian pribadi masing-masing itu baik untuk diri kalian. Well, now how we choose, avoid, or get the best result from the products? Nah, jadi anak-anak, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah produk itu aman atau tidak, memberikan efek yang berbahaya atau tidak, baik untuk kita atau tidak. Jadi, kita bisa mengetahui ketiga ini dari sebuah produk melalui labelnya. Do you know what is label? Well, my students, label is a small piece of paper or other material which gives information about the thing it is fixed to. Label is a piece of paper, polymer, cloth, metal, or other material affixed to a container or article on which is print a legend. Nah, jadi label adalah secari kertas kecil yang menyampaikan informasi mengenai produk yang ditempeli label tersebut. Kind of label. Label of medicines, label of food, label of drinks. Label obat, label makanan, label minuman. Jadi, kebanyakan produk obat, makanan maupun minuman yang sudah mengantongi izin produksi pasti menampilkan label dari produknya tersebut, yaitu informasi dari produk tersebut. Let's see the examples of label in our books. Jadi anak-anak, mari kita perhatikan contoh label yang ada pada buku. Pinox, Children's Cough Syrup. Nah, jadi ini contoh label dari sirup ya, sirup batuk untuk anak-anak. Let's observing data from the label. Jadi mari kita observasi data dari label tersebut. Apa fungsi dari observasi ini? Jadi kita perlu mengetahui informasi dari obat tersebut. Entah bagaimana cara mengonsumsinya, batasan usia untuk mengonsumsinya, apakah sudah kadaluarsa atau masih bagus untuk dikonsumsi. Jadi kita bisa perhatikan pada labelnya. Pada saat mengobservasi label tersebut, kalian hanya mengikuti nomor facts nomor 1 sampai 8. Jadi kalau misalnya facts nomor 1 itu ada, di bagian available kalian tulis yes, terus statementnya kalian tulis sesuai dengan brand produk tersebut. Misalnya brandnya Pinox, jadi kalian tulisnya Pinox. Nah, kalau misalnya kalian nanti beli minuman terus brandnya itu apa, kalian harus sesuaikan dengan brand minuman yang kalian beli tersebut. Sedangkan kalau misalnya facts pada produk tersebut tidak ada, jadi kalian tulis no. Jadi it is not available. Seperti misalnya di sini statement yang nomor 8, not available. Jadi expired date-nya itu nggak ada ya, dia nggak ada tanggal kadaluarsanya. Kalian tinggal tulis not available. Setelah kalian mengetahui cara mengobservasi dari label, kalian diharapkan mengetahui bagaimana cara menyampaikan data dari label tersebut. Jadi di sini statementnya, facts-nya itu sama seperti nomor 1 dan 8, tetapi statementnya kalian memakai kalimat yang lebih lengkap. Misalnya brand of drug, the brand of drug is Pinox. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, name of drug, the drug is Children's Cough Syrup. Jadi kalian menyampaikan dengan kalimat yang lebih lengkap.
Jadi di sini kalian tidak harus berpatokan dengan facts yang ada di sini ya, karena setiap label pada setiap produk itu beda-beda. Yang ditampilkan pada label tersebut beda-beda, bisa jadi yang facts-nya tidak ada di data ini, ternyata di label yang kalian perhatikan itu ada. Jadi kalian juga harus perlu menuliskannya. Brand of drug. Nah, itu pada bagian itu kalian perlu menuliskan brandnya. Seperti misalnya contohnya minuman di Indonesia itu ada Coca-Cola. Jadi dia itu brand ya, dia luas. Produknya itu nggak cuma Coca-Cola. Jadi name of drugnya itu kalian mungkin bisa tuliskan, bisa Sprite, bisa Fanta, bisa Coca-Cola tersebut juga. Karena produknya itu tidak cuma Coca-Cola, tetapi ada banyak. Untuk description, content, use, dan seterusnya ini dia hanya tinggal mengikuti dari informasi yang disampaikan di labelnya ya. Kalau misalnya nggak ada di labelnya, kalian tinggal sampaikan bahwa itu tidak ada disampaikan di sana, yaitu is not available. Jadi kalian nanti, saya harapkan setelah menonton video ini kalian bisa mengerjakan tugasnya, yaitu mengobservasi label dari sebuah produk, lalu kalian membuatkan form presentasinya seperti yang ada pada buku ini. Okay, students, that's all about the information of a label. Nah, jadi itu dia tadi mengenai bagaimana cara kita mengobservasi, memperhatikan data-data informasi yang disampaikan pada label dari setiap produk. Nah, jadi saya harap setelah menonton video ini kalian bisa memilih produk-produk apa saja yang menurut kalian baik untuk diri kalian dan tidak baik untuk diri kalian. Okay, thank you for watching. Goodbye.